orang-orang yang menyebarkan keburukan tentang orang-orang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bagi kerja tu buzzer tu Pak Ibu, ya, memfitnah orang-orang baik, menyebarkan berita bohong, itu azabnya pedih. Karena terbukti salah satu yang menyebarkan berita bohong tentang anaknya ini adalah sepupunya Mistah. Maka maka Abu Bakar berniat mencabut bantuan yang, ya, orang kampung Abu, Pak Sapri Zakaria. Ya, Pak Sapri Zakaria kan dituduh, ya. Dituduh kan? Pak. Padahal sampai kini kan tidak terbukti. Allah marah pada orang yang gampang percaya kepada berita bohong tentang seseorang yang melakukan kejahatan. Allah ini tadi itu. Jangan terima, katakan ini berita bohong dan kami tidak pantas mengatakan ini. Itu sifat kita atau sikap kita menghadapi gosip-gosip tentang keburukan seseorang yang kita anggap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi, yang pagi ini kita akan bahas prahara di rumah tangga Nabi ketika istri Nabi Aisyah digosipkan, ya, berselingkuh dengan seorang pemuda bernama Safwan bin Mu'attal, yang membuat Nabi tergoncang hingga rumah tangga Nabi itu mengalami prahara. Nah, ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi ceritanya Bapak Ibu, gosip perselingkuhan ini atau yang disebut dengan hadis ifki, yang cerita tentang Hawa ini, itu disebutkan Allah di surat An-Nur mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Jadi surat An-Nur ini ayat 11 sampai 26 ini turun untuk membersihkan nama Aisyah dari tuduhan keji itu, ya, yang berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi Bapak Ibu, pasca perang Uhud, jadi ketika perang Uhud itu selesai, kan umat Islam mengalami kekalahan telak. Jadi perang Uhud itu meninggalkan luka dan rasa kecewa yang mendalam di tubuh umat Islam. Betapa tidak kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna. Bahkan 70 sahabat meninggal dunia, termasuk Hamzah, paman Nabi, tewas. Nah, ketika pulang ke Madinah, Nabi kemudian mulai melakukan konsolidasi. Dibangun kekuatan kembali, disatukan kembali hati-hati yang retak, kemudian dipersatukan kembali. Tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan itu. Nah, orang-orang munafik ini berharap setelah perang Uhud umat Islam terpecah. Orang munafik di Madinah itu kan tetap eksis, dan dia tetap mencari celah bagaimana umat Islam ini semakin hari semakin lemah, berpecah belah. Ya, Ubay bin Salul, ya, dan teman-temannya itu. Kemudian Nabi membangun lagi kekuatan dan umat Islam kokoh lagi, kuat lagi. Nah, terdengar kabar di tahun ke-5 itu satu suku di luar kota Madinah namanya Bani Mustalik. Jadi dalam mana satu suku Arab yang disebutkan itu berasal dari kabilah Khuza'ah, yang sebenarnya dia masih punya ikatan dengan dengan suku Aus di Madinah. Karena di Madinah itu ada dua suku yang besar, Aus dan Khazraj, yang mereka sudah masuk Islam. Tapi ada satu suku lagi di luar kota Madinah, itu namanya suku Bani Mustalik. Mereka punya kekuatan besar juga, tapi mereka tidak mau menerima Islam. Mereka tetap musyrik dan berada di luar Madinah. Tapi mereka merasa terganggu dengan Islam yang semakin hari semakin kembang di Madinah, karena mereka selama ini menguasai jalur dagang antara Makkah dan Syam. Sekarang umat Islam sudah menguasai jalur dagang itu.
Maka tersebar berita mereka berencana melakukan serangan kepada umat Islam di Madinah, Bani Mustalik ini. Lalu Nabi mencek kebenarannya dan ternyata benar. Pemimpinnya bernama Haris bin Abi Dirar. Jadi pemimpin Bani Mustalik ini Haris bin Abi Dirar itu menyiapkan pasukan hendak menyerang kota Madinah. Maka ketika dipastikan ada rencana serangan, maka Nabi mengumpulkan pasukan, berangkatlah ke Bani Mustalik untuk kemudian menyerang mereka. Dan terjadilah peperangan, dan itu peperangan yang dikenal dengan perang Bani Mustalik atau perang Muraisy namanya, yang terjadi di pinggir mata air Muraisy milik Bani Mustalik. Dalam peperangan itu umat Islam menang, dan yang kalah tentu ditawan, sebagian terbunuh, termasuk anak daripada suku kepala sukunya. Anak dari Haris bin Abi Dirar ini namanya Juwairiyah binti Haris. Jadi Juwairiyah ini anak daripada Haris bin Abi Dirar. Lalu kemudian tawanan perang dibawa pulang ke Madinah. Lalu kemudian masing-masing dapat bagian harta rampasan, termasuk Nabi. Kepada Nabi diserahkanlah tawanan perang Juwairiyah tadi, Juwairiyah binti Haris, anak kepala suku Bani Mustalik. Lalu oleh Nabi dimerdekakan Juwairiyah. Melihat Nabi memerdekakan Juwairiyah, semua sahabat pun merdekakan tawanan perang. Dan kemudian mereka semua masuk Islam, termasuk Juwairiyah, dan akhirnya dinikahi Nabi. Maka Juwairiyah binti Haris kemudian jadi istri Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu, hadis ifki ini, gosip perselingkuhan ini terjadi ketika pulang dari Bani Mustalik ini. Jadi Nabi Muhammad membawa Aisyah dalam rombongan. Sebab begini Bapak Ibu, dulu dalam perang-perang itu biasa pasukan bawa perempuan, bawa istri mereka. Ya, dulu ketika perang Uhud terjadi, itu Abu Sufyan bawa Hindun, istrinya. Pemimpin-pemimpin perang biasa bawa istri itu, Pak. Dan bukan hanya pemimpin, sebagian bawa istri juga. Kenapa bawa istri? Ada tugas perempuan di medan perang itu. Satu, membantu merawat pasukan yang cedera, yang luka-luka. Yang kedua, menyiapkan logistik makanan. Yang ketiga, sebagai penyemangat. Ini perempuan ini jadi supporter nih. Karena perang kan tidak seperti sekarang, Pak. Pakai tombol lalu peluru terbang. Tidak. Dulu perang itu adu jotos. Maka perlu ada perempuan penyemangat. Sama kayak permainan, Pak. Kan di stadion tuh ada perempuan tuh. Main basket ada namanya yang nari itu, Pak. Ya, supaya semangat bertempurnya. Biasa orang Arab dulu begitu, Pak. Bawa perempuan. Nah, tapi yang paling hebat, kenapa bawa istri, bawa perempuan, bawa anak ketika perang, agar pasukan tidak boleh lari. Kalau lari, istri diambil. Maka pilihannya hanya dua, menang atau mati. Lari tidak ada kamusnya. Kalau lari, istri kita diambil orang, karena jadi tawanan perang tuh langsung tuh. Itu kenapa sebagian orang dulu ketika perang bawa istri. Nah, jadi tidak salah tuh Ibu ya, dalam sejarah tradisi Arab tuh kalau perang tuh bawa perempuan, bawa istri mereka. Nah, Aisyah ikut di perang Bani Mustalik ini. Ikut. Nah, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Aisyah tuh kan dibopong pakai tandu. Ya, tandu dikasih tenda, keranda ya, kayak keranda itu. Aisyah duduk di situ dan sahabat ramai-ramai membopongnya itu. Ya, Nabi jalan. Nah, dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah perang Bani Mustalik selesai, itu kalung Aisyah jatuh dari keranda tadi, jatuh. Ya, tapi Aisyah karena mungkin dia segan, malu membicarakan itu, dia terus saja jalan. Tapi suatu ketika berhenti. Nabi menyuruh sahabat berhenti di satu tempat. Nah, karena berhenti, Aisyah turun dari tandu tanpa memberitahukan kepada Nabi dan sahabat kalau dia keluar. Lalu dia cari ke belakang. Mudah-mudahan kalungnya ketemu. Nah, sahabat dapat perintah Nabi segera pergi berangkat. Nah, dia dibopong tandu tadi kembali. Dan karena ramai yang membopong, ditambah lagi badan Aisyah itu kecil, sehingga tak tahu kalau Aisyah itu tidak ada lagi dalam tandu. Ya, dibopong saja ke Madinah, tandu kosong, keranda kosong itu. Karena Aisyah itu rajin puasa hingga badannya kecil. Kalau ibu-ibu kan tarasu hilangnya, Pak, tarasu kosongnya tandu itu. Kalau ibu-ibu kan bobotnya besar. Ya, Aisyah itu bobotnya kecil.
Ya dia sering puasa tuh. Kalau Nabi pulang tanya Aisyah, ada nak makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Saya puasa, kata Nabi. Kata Aisyah, boleh saya puasa? Abu puasalah, kata Nabi. Jadi kalau Nabi puasa, Aisyah puasa tuh. Maka badan Aisyah tuh tidak besar. Sehingga tak tahu ni agak kosong keranda ni, dibawalah pulang ke Madinah. Nah, setelah jauh perjalanan, Aisyah tertinggal, tercecer, ketemulah sama seorang pemuda namanya Safwan bin Mu'attal. Dulu biasa begitu Ibu, kalau pasukan jalan, ada satu di depan, ada satu di belakang. Yang satu di depan melihat kalau ada musuh menghadang, balik ke belakang kasih tahu. Yang satu di belakang kalau ada musuh yang mengejar, nampak dia akan mengejar ke depan memberitahukan. Jadi biasa begitu di jalan rombongan lupa Ibu. Ada satu di depan, ada satu di belakang, lalu rombongan di tengah. Nah Safwan ini mungkin dapat tugas berjalan sendiri di belakang. Lalu Aisyah tercecer. Ya, maka Safwan ini serba salah. Mau dibawa pulang ke Madinah, jangan-jangan nanti jadi masalah. Istri Nabi, kita berdua saja. Safwan ini pemuda saleh, Ibu. Mau ditinggalkan, tidak mungkin istri Nabi, nanti marah pula Nabi. Maka oleh Safwan dinaikkan ke atas kuda. Ya, disuruh Aisyah naik ke atas kudanya, lalu kudanya ditarik oleh Safwan. Dan sejak itu Aisyah naik kuda sampai ke Madinah itu, tidak ada pembicaraan. Diam saja di perjalanan, tidak ada. Menjaga harga diri, ini istri Nabi. Tidak ada bicara. Tapi ini dilihat oleh orang-orang munafik. Karena orang munafik ikut dalam perang dulu. Ini kesempatan nih. Ini peluang emas untuk memecah belah umat Islam. Maka orang munafik menebarkan fitnah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Maka penduduk Madinah pun heboh dengan gosip ini. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada modeko makanan empuk. Ya toh? Maka heboh ini Pak. Setiap rumah membicarakan ini. Hingga Nabi pun terganggu. Ya, Nabi pun marah. Sebenarnya Nabi marah itu bukan percaya Aisyah berselingkuh, enggak. Cuman Nabi itu marahnya ke Aisyah, kenapa tadi keluar tandu enggak bicara. Andai tadi keluar tandu bicara, tentu Nabi suruh sahabat mencari ke belakang sini. Tolong bantu carikan. Kenapa keluar tanpa memberitahu? Itu yang membuat Nabi marah kepada Aisyah. Maka Nabi tidak menegur Aisyah. 3 hari Nabi mendiamkan Aisyah. Sampai dada Aisyah terasa sesak karena didiamkan Nabi. Saya boleh ibu kalau tidak sapu apa? Ibu kalau tidak sapu apa 3 hari tidak sasak ngok ya. Kecuali lah 3 hari sakak kena namanya mana tu mah. Maka Aisyah menjadi sedih kenapa Nabi marah kepadanya. Ya, Nabi marah tu bukan percaya Ibu ya. Nabi tidak percaya Aisyah berselingkuh. Tidak percaya sedikit pun. Cuma Nabi itu marah kenapa tadi keluar tandu tidak minta izin sehingga ini terjadi. Maka turunlah ayat ini. An-Nur ayat 11 sampai ayat 26 membersihkan nama Aisyah dan mengajarkan kepada penduduk Madinah bagaimana bersikap terhadap gosip ini. Jadi memang Bapak Ibu hampir semua penduduk Madinah itu terpengaruh dengan gosip ini. Bahkan istri Abu Ayyub Al-Ansari itu berkata kepada siapa? Kepada suaminya Abu Ayyub ndak nyangka ya, bahasa awaknya ndak. Yo ndak wak sangko sakiti Allah yo Aisyah lah ndak. Kata istri Abu Ayyub, ke Abu Ayyub. Besok Pak Ibu jangan lalu kan ada sabit kawak begitu. Ya tu. Apa kata Abu Ayyub kepada istrinya? Ummu Ayyub, kata Abu Ayyub ni Pak. Saya ini kalau berzina dituduh orang, kamu percaya enggak? Kata Abu Ayyub ke istrinya, kalau ada yang menuduh saya berzina, kamu percaya enggak? Kata Abu Ayyub, kata istrinya, oh saya enggak percaya, karena engkau beriman, engkau saleh. Kata istri Abu Ayyub, kalau ada yang menuduh engkau berzina, saya pun tak akan percaya, karena engkau saleh. Apa kata Abu Ayyub? Aisyah lebih baik dari engkau. Dan Safwan bin Mu'attal lebih baik dari saya. Kenapa kau percaya kalau mereka dituduh berzina? Kata Abu Ayyub. Memang itu umat Islam di Madinah terpecah Pak. Dengan gosip yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan kawan-kawan ini tentang perselingkuhan ini. Maka turunlah ayat ini. Apa kata Allah?
Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong, ifkun namanya, hoak, tentang perselingkuhan Aisyah dengan Safwan, itu adalah golongan kamu sendiri, umat Islam sendiri. Usbah, kelompok besar dari umat Islam sendiri. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, memang dari dulu Pak, yang menggosipkan, yang menyebarkan ya keburukan-keburukan Islam itu umat Islam sendiri Pak. Yang mencari salah ulama, cari salah ustaz, cari salah ya tokoh-tokoh Islam, itu umat Islam sendiri. Yang mencari salah Buya Hamka itu bukan non-muslim Pak, orang Islam sendiri. Dari dulu sudah begitu Pak. Yang menghancurkan kredibilitas tokoh-tokoh Islam itu usbatun minkum, kamu sendiri. Ya, terutama orang-orang munafik. Makanya kata Allah, yang menyebarkan berita bohong itu adalah orang-orang dalam. Maka salah satunya Pak, nanti akan ada di ayat 22-nya itu, Abu Bakar sempat marah dan akan mencabut bantuannya. Salah satu yang menyebarkannya di samping Abdullah bin Ubay bin Salul tadi adalah Mistah namanya. Mistah ini sepupu Abu Bakar Pak. Bayangkan tuh Pak, sepupu Abu Bakar menfitnah anak Abu Bakar berselingkuh. Kan bukan orang lain Pak. Mistah namanya. Itu kenapa Nabi di ayat di Allah menceritakan di ayat 22 itu diceritakan nanti Abu Bakar setelah ini ayat ini turun, terbukti bahwa Aisyah tidak bersalah, terbukti ini hanya hoak, ya, berita palsu. Itu Abu Bakar bersumpah akan mencabut bantuan kepada Mistah. Maka ayat 22 itu khusus untuk Abu Bakar tuh, jangan kau cabut, falyafu walyasfahu, tetap kasih bantuan dia. Jadi kata Allah, yang menyebarkan berita bohong itu usbatun minkum, itu dari dalam sendiri. Nah, kata Allah, la tasabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kau kira, kata Allah, kalau ada orang menyebarkan berita bohong tentang dirimu, itu keburukan bagimu. Jangan kau kira itu keburukan, itu kebaikan untukmu. Kenapa? Semakin banyak orang menyebarkan berita bohong tentang kita semakin panen pahala di akhirat. Jadi Bapak Ibu, kita difitnah orang, nama buruk, nama baik kita dicemarkan orang, ya toh? Kita nanti akan terima transferan pahala, Pak. Bapak kalau menggosipkan sesuatu tentang saya yang saya tidak melakukan itu, maka nanti di akhirat Bapak diperlihatkan amal Bapak ke saya suruh pilih mau amal apa. Kebetulan belum haji lah, amal haji apa tu saya? Ada. Kata Allah, jangan kau kira kau kalau digosipkan orang tentang sesuatu keburukan itu buruk. Kata Allah, bal huwa khairul lakum. Gosip tentang kamu itu kebaikan. Bapak Ibu kalau sering menggosipkan orang, nanti Bapak Ibu akan memberikan amal kita kepada orang itu. Kebaikan bagi dia tuh Pak. Nah, itu maksudnya itu. Likulli imri'in minhum maktasaba fil minal ismi. Semua yang menyebarkan berita bohong tadi akan mendapatkan dosa yang besar. Makanya namanya ismun. Jadi Bapak Ibu menyebarkan, Bapak Ibu tidak membuat berita bohong, menyebarkannya, men-share-nya. Yang men-share berita bohong itu atau hoak itu kata Allah ismun, akan mendapatkan dosa besar. Jadi orang-orang di Madinah itu yang bukan hanya yang sumber beritanya, yang menyebarkan sehingga ini dari mulut ke mulut tersebar. Kan sering ibu-ibu tuh bicara begini tuh, kok ada cerita baru kok, tapi kok rahasia kok. Ya, dan ke ibu disebutnya kok, dan dia percaya ke ibu kok. Yang bicara itu kata Allah itu akan mendapatkan dosa besar. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Siapa yang mengambil bagian besar dari dosa ini, maksudnya yang menjadi sumber berita, yang menjadi penyebarnya, kemudian ini berita hampir padam, disebarkan lagi, diungkit lagi, kata Allah lahum azabun azim. Orang ini akan mendapatkan azab yang besar. Itu peringatan Allah begitu. Makanya kalau ada berita itu hati-hati, seleksi. Kalau sumbernya tidak jelas, apalagi menyangkut nama baik orang, jangan pernah menerimanya, apalagi men-share-nya.
Tu Allah sebut, ini dosa besar dan azabnya besar. Kata Allah, laula iza sami'tumuhu zannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Kenapa kalian tidak berkata, ni Allah peringatkan penduduk Madinah yang sedang dimakan isu ini, yang sedang termakan isu ini. Kenapa kalian kalau ada orang-orang baik di antara orang beriman yang diisukan tentang sesuatu yang negatif, kenapa kalian tidak berprasangka baik pada mereka? Dan kamu berkata ini kebohongan, ini hoak. Kalau ada ustaz saleh nampak di Bapak Ibu, lalu kini sekarang ada nama baiknya dicemarkan, dia dikusipkan berselingkuh, ibu langsung counter, tidak mungkin beliau orang baik. Begitu sikap kita, Pak. Saya nih diisukan ada ini tertangkap, ini ada selingkuh. Ini tidak ada saksi, tapi ini gosip bahwa saya berselingkuh. Ibu langsung saja katakan, tidak mungkin ustaz itu orang saleh. Begitu caranya, berbaik sangka, kata Allah. Kan kadang-kadang kalau dijawab kan tak betul tu. Ustaz kabarnya selingkuh. Cik ibu, undi tak menyangku sakit Allah yo Allah ndak. Itu ndak betul loh, Pak. Tak begitu. Walaupun memang dia berbuat, nanti soal lainlah kalau dia berbuat. Tapi ketika kabar buruk datang menimpa orang-orang baik di antara orang beriman, kata Allah, sikap kita ini sebagai orang beriman berprasangka baik. Dan katakan ini hoak. Ya. Kecuali dia bisa membawa bi'arba'ati syuhada, kecuali ada 4 orang saksi yang bersumpah. Kalau begitu sudah terimalah. Misalnya yang menyampaikan berita tadi bahwa saya ini katanya berselingkuh dan ini saksinya 4 orang nih. Bersumpah, demi Allah saya lihat dengan mata kepala saya, itu baru benar. Ini kan perselingkuhan Aisyah dengan Safwan, tidak ada saksi. Hanya dari mulut ke mulut. Hanya ketika nampak itu Safwan membawa Aisyah pulang dengan kudanya. Lalu orang menebarkan berita perselingkuhan tanpa ada saksi yang kejadian di tempat perkara. Lalu kenapa kalian percaya, kata Allah? Padahal ini berita tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa dipercayai. Syarat berita bisa dipercayai itu, kata Allah, harus mendatangkan laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Datangkan 4 orang saksi, baru terima berita itu. Ini tidak ada saksi yang melihat, hanya berita dari mulut ke mulut, lalu kalian sebarkan, kata Allah. Jadi Allah memarahi penduduk Madinah, Bapak Ibu, untuk membela Aisyah. Karena Aisyah itu betul-betul terpukul, Pak, jiwanya dengan tuduhan ini, sehingga rumah tangga Nabi itu ikut goncang ketika itu. Ya. Kalau mereka tidak membawa 4 orang saksi, faulaika indallah humul kazibun, itulah pembohong. Makanya Bapak Ibu dalam aturannya kalau ada orang menuduh perempuan baik-baik berzina, tidak ada 4 orang saksi, yang menuduh itu dicambuk. Ya, tidak bisa terima tuh. Maka kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Tapi Allah memaafkan kamu. Orang-orang itu suruh bertobat semua. Ya. Dan Allah memberi maaf kepada mereka dan tidak mengazab mereka, padahal apa yang mereka lakukan itu dosa besar. Ya. Maka kata Allah, walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza subhanaka haza buhtanun azim. Allah mengatakan, kenapa kamu ketika mendengar berita ini tidak berkata, kami tidak pantas memperkatakan ini. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu, menyampaikan berita bohong tentang orang baik, orang saleh, maka kita berkata, kami tidak pantas mengatakan ini. Itu bahasa kita, Pak. Begitu adabnya. Aisyah itu baik, istri Nabi, anak Abu Bakar, anak sahabat mulia, tidak pantas kita mengatakan yang buruk tentang dia. Harusnya begitu kamu katakan, kata Allah. Maha suci Allah. Ini adalah buhtan. Buhtan itu fitnah yang keji. Jadi ghibah, kalau ghibah itu kita membicarakan sesuatu tentang orang yang benar-benar ada pada orang itu. Si anu memang dia berzina, terbukti. Menyebut dia berzina itu namanya ghibah.
ya, membicarakan perbuatan dia itu ghibah, nama dosa besar juga. Sama dengan makan bangkai manusia. Ini dia tidak berzina, kita tuduh berzina, namanya buhtan. Yang disebut fitnah dalam bahasa Indonesia itu, Pak. Jadi fitnah dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya itu buhtan. Nah, ini buhtan. Maka kata Allah, ya'izukumullah an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian mengulangi ini ke depan. Ini penduduk Madinah Pak dimarahi Allah. Karena memang mereka sudah sibuk bicara tentang Aisyah ini. Kata Allah, jangan pernah mengulangi lagi pembicaraan ini selama-lamanya jika kalian masih mengaku beriman. Begitu besarnya yang marah Allah kepada penduduk Madinah. Lalu kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alim. Orang-orang yang menyebarkan keburukan tentang orang-orang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, inilah Bapak Ibu ya, jangan kita gampang menebarkan itu, berita bohong itu. Sekarang berita bohong kok gampang tersebarnya Pak. Ya. Apalagi kerja itu buzzer-buzzer tuh Pak Ibu. Ya, memfitnah orang-orang baik, menyebarkan berita bohong itu azabnya pedih. Nah, ini ayat turun, akhirnya nama Aisyah bersih. Penduduk Madinah kembali menyadari kesalahan mereka. Gosip berhenti. Orang-orang munafik ini makin kesal, Pak. Karena Madinah kemudian sudah kondusif kembali, tidak ada lagi isu ini. Tapi kemudian Abu Bakar ini meninggalkan bekas di hati Abu Bakar karena terbukti salah satu yang menyebarkan berita bohong tentang anaknya ini adalah sepupunya Mistah. Maka Abu Bakar berniat mencabut bantuan yang, jadi begini Pak, Mistah ini miskin dia. Oleh Abu Bakar dikasih belanja tiap bulan. Ya Pak, tiap bulan dikasih belanja oleh Abu Bakar Pak Mistah ini. Tapi dia yang menyebarkan fitnah Aisyah berselingkuh. Bayangkan Pak, perasaan kira-kira Pak, orang yang tiap bulan dua lagi belanja rumah tangganya Pak. Dia yang memfitnah. Ya wajar Pak Abu Bakar itu marah. Kok tiba dawa tu Pak mungkin kena lapak tu. Ya, tu. Tapi Abu Bakar tidak, dia bertekad saya tidak akan memberikan lagi bantuan. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah di ayat 22-nya, la ya'tali ulul fadli minkum wassa'a an ya'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Jangan pernah orang-orang yang memiliki kelapangan di antara kamu bersumpah memutuskan bantuan kepada orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan karib kerabatnya. Ini khusus Abu Bakar nih Pak. Ini Mistah ini karib kerabatnya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, mulai bulan besok saya akan bantu lagi. Turun ayat ini, jangan bersumpah. Orang-orang yang memiliki kelapangan menghentikan bantuan kepada karib kerabatnya yang miskin daripada muhajirin. Kata Allah, wal ya'fu, maafkan dia, wal yasfahu, tetap beri bantuan dia. Ini hebatnya agama ini Pak. Orang yang menyebarkan berita bohong tentang diri kita, orang itu kasih bantuan pertama. Ya Pak. Jadi kalau ada orang menyebarkan berita bohong tentang kita, dia yang pertama kasih bantuan. Itu hebatnya Masya Allah. Ya Pak. Jadi makanya Pak, kalau ada tokoh-tokoh Islam ini difitnah Pak, nanti kalau jadi pejabat tokoh Islam tuh, yang tukang fitnah tuh kasih jabatan. Cari dia yang tukang fitnah tuh Pak, kasih jabatan. Itu Al-Quran yang mengajarkan tuh Pak. Itu. Jangan balas keburukannya tuh, kasih dia kebaikan. Seperti Mistah, ya, yang memfitnah itu Aisyah berselingkuh, maka oleh Abu Bakar tetap dikasih bantuan tiap bulan, BLT. Nah ini Bapak Ibu, kejadian yang terjadi di rumah tangga Nabi pasca perang Uhud, ya, yang setelah perang Uhud ada satu perang lagi namanya perang Bani Mustalik, dan peristiwa hadis ifki ini atau berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah ini terjadi dalam perjalanan pulang dari Bani Mustalik ke Madinah. Kemudian Allah membersihkan khusus nama Aisyah. Jadi Aisyah ini memang wanita yang mulia, sampai-sampai Allah yang membersihkan nama baiknya. Ya Pak. Jadi yang membersihkan nama baik Aisyah itu adalah Allah sendiri Pak. Dengan menurunkan surat An-Nur ini ayat 11 sampai ayat 26. Dan ini
mengajarkan kepada kita semua bagaimana bersikap kalau ada orang-orang baik yang nama baiknya dicemarkan. Kan pada dulu Pak, ya orang kampung Ambo, Pak Sapri Zakaria. Ya Pak Sapri Zakaria kan dituduh ya, dituduh kan. Oh lah iyo loh Pak. Padahal sampai kini kan tidak terbukti. Allah marah pada orang yang gampang percaya kepada berita bohong tentang seseorang yang melakukan kejahatan itu. Ya, kata Allah ini tadi itu. Jangan terima, katakan ini berita bohong dan kami tidak pantas mengatakan ini. Itu sifat kita atau sikap kita menghadapi gosip-gosip tentang keburukan seseorang yang kita anggap baik. Ini Bapak ya, cerita tentang hadis ifki namanya atau hoak yang menimpa ya Aisyah yang membuat rumah tangga Nabi bergoncang setelah ya perang Bani Mustalik terjadi tahun ke-5 Hijriah. Begitu